ini malam kita akan seperti biasa mediumisasi, cuma terkait menelusuri dan mencari tahu sebetulnya apa kegiatan daripada pengikut-pengikut iblis. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama Kelana Masa. Malam hari ini kegiatan kami malam ini akan membahas apa, Gus Iman? Untuk ini malam kita akan seperti biasa mediumisasi, cuma terkait menelusuri dan mencari tahu sebetulnya apa kegiatan daripada pengikut-pengikut iblis. Ya, seperti itu. Apakah tentang menggoda manusia kalau berhasil diberi apa gitu? Ya, termasuk seperti itu. Nanti kalau berhasil dia dapat apa dari iblis, kalau gagal dia dikasih sanksi apa. Ya, supaya pemirsa pun makin mengerti di luaran sana, supaya nggak mudah juga tergoda nantinya. Kita cari benang merahnya, tipu daya daripada antek-anteknya iblis lah, seperti itu. Ya. Oke, jadi pemirsa, ikuti terus video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar video kami lebih berkembang. Jadi Gus Iman, mau langsung kita adakan mediumisasi? Iya, kita mulai saja. Mana mediator kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pagi. Boleh tahu siapa namanya? Moro Prakoso. Hah? Moro Prakoso. Moro Prakoso. Iya. Dari mana? Tuk kota Jawa. Begini, keperluan saya menghadirkan Anda kemari. Tentunya Anda dari bangsa kalangan jin. Anda Muslim? Insya Allah. Pertanyaannya begini, Anda suka mengganggu manusia tidak sebagai seorang Muslim? Tidak. Tentu ora. Oh iya. Alhamdulillah kalau memang tidak. Ya. Kami kepingin tahu tentunya dari kalangan jin, ya, tentunya jin yang suka mengganggu dan menggoda manusia, ya. Tentu iku teko golongan jin kafir. Iya. Mereka cara mengganggu manusia itu bagaimana dan seperti apa? Jin kafir ganggu manungso teko hawa nafsu, teko hawa nafsu nih manungso. Seperti itu. Jadi begini, saya ingin bertanya, apakah di saat mengganggu itu adakah iming-iming dari bosnya mereka iblis apabila berhasil mengganggu seseorang? Anda pernah dengar mau diberi imbalan apa mereka? Tuh nek bangsa jin sing kafir
berhasil melaksanakan tugas dikei awake panganan sing penak. Sebaliknya apabila tidak berhasil? Sebalik nek ora berhasil akan terima hukuman teko iblis. Apa hukuman yang Anda pernah mendengar? Lagi, apakah ketika menggoda orang yang beriman apabila tidak berhasil, apakah digantikan lagi dengan jin yang lain untuk menggodanya, yang lebih tingkatan yang lebih tinggi? Lu akan diganti karo bangsa jin sing lain. Apakah cara menggodanya masih sama atau menggunakan lebih halus lagi? Tentu nggawe cara sing beda. Agar manungsa lengah. Misalnya dengan apa cara? Ya teko podo teko nafsu nih cuman carane wae sing beda. Seperti itu. Jadi penonton ada yang ingin ngobrol dengan jin muslim ini terkait tentang apa yang tadi sudah diobrolkan atau tidak? Kalau mungkin keterangan dari dia ya kita tidak meragukan ya Gus. Iya. Tapi kalau dari kami penonton di sini ingin mengetahui dari pelakunya langsung. Tentunya jin kafir Yang bertugas sebagai antek-antek iblis tadi. Seperti itu ya. Oke, begini, Wira Prakoso itu namanya tadi ya? Woro Prakoso. Makasih atas kedatangannya dan ya terima kasih juga atas informasinya. Semoga menjadi ya masukan buat kami supaya lebih hati-hati dengan tipu daya bangsa jin-jin kafir tentunya. Cuma sebelum Anda saya pulangkan, kami kepingin bergantian ngobrol dengan pelakunya langsung. Jadi Anda nanti keluar biar kami ganti dengan yang lain ya. Oke. Assalamualaikum. Ya, siap ya. Tenang. Bisa bahasa manusia? Apa nyelawakku? Oh, Anda dari bangsa jin golongan apa? Sampeyan ora perlu reti. Anda non muslim? begini. Kalau saya tengok dari tabiat dan karakter Anda, kayaknya Anda suka mengganggu manusia. Seperti itu ya. Apa sampean? Kepingin ngobrol saja. Itu manusia seperti apa yang bisa Anda goda dan bisa Anda ganggu? Tentu manungsa sing lemah. Dalam arti ini sing lemah teko agamane, sing lemah sing rata karo agamane. Begini, Anda saat mengganggu itu manusia dan menggoda itu manusia, itu inisiatif Anda sendiri atau Anda mendapatkan tugas dari atasan mungkin atau raja Anda? Aku dikongkon karo
Ojo ya iku iblis. Raja Anda itu iblis ya. Oke, selanjutnya begini. Kalau Anda berhasil melaksanakan misi tugas yang diberikan sama Anda, dapat apa rupanya Anda? Tentu oke, itu ujian karo iblis Hanya istimewa no karo iblis. Naik pangkat gitu. Nek ora berhasil justru sebaliknya apa yang dihukum karo iblis. seperti apa hukumannya? Oke, sing dimusnahkan karo iblis. Oh, seperti itu ya. Begini, sebegitu taatnya Anda sama perintah raja Anda yakni itu iblis, apakah Anda tak bisa mengelak atau menolak? Nek aku nolak perintah karo iblis, awakku bakal dimusnahkan. Oh, seperti itu. Jin sing tercipta teko api bakal dibalikno karo api. Seperti itu ya. Cara memusnahkannya iblis menggunakan cara apa? Teko api sing berkobar. Bakar juga lah Anda berarti ya. Begini, apakah Anda tahu kerajaan iblis itu di mana? Tentu aku ngerti. Itu dirahasiakan atau boleh diketahui oleh semua bangsa jin? Iku dirahasiakno. Oh, gitu. Ora sembarangan bangsa jin. Ora sembarangan bangsa jin iso Gitu. metu iblis. Oke, begini tambahan dan lanjutan pertanyaan dari saya. Saat Anda mengganggu manusia, menggoda manusia, lantas manusia itu berdoa, mohon kepada Allah, ataupun membaca Al-Quran, apa reaksi yang terjadi pada diri Anda? Wis tak ucapno. Aku iso ganggu manungsa sing lemah imane. Kalau yang kuat tak bisa. Lemah agamane. Nek sing kuat agamane, aku bakal lunga sing adoh. Akan mencari orang lain. Bagaimana Anda menandai manusia yang lemah ataupun yang kuat imannya? Bedanya seperti apa menurut pandangan Anda? Lu menonjol nek manungsa sing imane kuat. Nek bangsa manungsa sing imane ora kuat, ya ora duwe semangat urip. Seperti itu ya. Saya boleh tanya? Boleh. Silakan. Anda tadi bilang bahwa tidak semua kalangan jin mengetahui kerajaan iblis itu di mana. Terus Anda bilang Anda mengetahuinya. Kalau bisa saya simpulkan, berarti Anda termasuk pasukan iblis yang dianggap dan dispesialkan berarti sama iblis ya. Oke. Sekarang saya mau bertanya lanjutan sebagai pasukan-pasukan iblis. Penghargaan terbesar seperti apa yang kalian incar dari iblis tadi ini? Ora ono sing spesial, cuman hanya diistimewakno karo iblis.
iblis. Bentuk dan cara mengistimewakannya seperti apa kira-kira? Fasilitas apa aja yang diberi iblis? Apakah ditambah ilmu? Nek ditambah ilmu nih iku wis pasti. Saya Tiap pernah bangsa jin sing berhasil goda manungsa. Saya pernah mendengar bahwa iblis punya singgasana. Apakah betul? Ku tenang. Apakah kalian sebagai prajuritnya atau pasukannya tidak ingin mencicipi singgasananya? Iblis raiso digantekno. Raiso digantekno. Katanya ketika pasukan-pasukan iblis ini berhasil melaksanakan misi besarnya iblis, apakah betul yang berhasil melaksanakan perintahnya itu diberikan kesempatan untuk menduduki singgasananya? Berarti nggak ada yang berani ya? Orang masih wani. Apalagi? Begini, pertanyaan lanjutan dari saya. Saat Anda berhasil menggoda manusia, Anda merasa hebat gitulah ya? Tentu. Oh, gitu. Sehebat apa kiranya diri Anda? Awakku hebat karena delok bawahanku sing gagal. Oh, gitu. Jadi ngerasa dihargai Apakah harus sing ning isorku. apakah dari perintah dari iblis ada orang-orang tertentu yang untuk Anda ganggu sehingga tahu antara gagal dan tidak? Ana wong tertentu padha kabeh rata. Seperti itu ya. Oke, begini. Anda tadi saat berhasil menggoda manusia merasa hebat ya. Dan saya pun cukup sedikit penasaran sehebat apa kiranya Anda dan gitu. Saat ayat Al-Quran dibaca oleh manusia, Anda masih sanggup untuk menangkisnya atau menahannya? Tak sanggup. Tidak sanggupnya itu semua umat Islam asal mau baca saja atau orang-orang tertentu? Kabeh umat Islam asal awak air si baca no ayat kitab sampean. Udah kewalahan Anda lah ya. Seperti itu ya. Kalau Anda saja sudah mengakui seperti itu, jadi nggak perlu saya tes ya. Karena saya pun pribadi untuk kesempatan kali ini hanya kepingin komunikasi, ngobrol saja, tidak membuka gerbang permusuhan. Karena permusuhan itu sudah terjadi sebetulnya ya. Sudah terjadi dengan sendirinya. Tinggal kita sama-sama menjaga siapa yang lebih tahan, lebih tabah, lebih kuat. Nah, itu saja. Terkadang Gus ada juga jin ini sebenarnya pura-pura kuat, ada juga Gus. Gitu. Karena egonya kan terlalu tinggi, sehingga dia menantang untuk beradu dulu baru mengakui. Seperti itu. Anda termasuk yang seperti itu tidak? Jadi Anda tidak merasa punya kemampuan untuk menahan itu ayat-ayat Al-Quran saat dibaca oleh orang yang beriman? Tidak ya? Hebat karena sing ning isorku sing delok. Seperti itu. Mungkin manungsa sing agamane kuat. Aku ora hebat. Seperti itu. Itu punggawa-punggawa iblis itu bermacam-macam tidak tingkatannya? Itu macam-macam. Iya.
seperti ini. Jadi untuk pemirsa Kelana Masa, mana tahu sekian banyak nonton video Kelana Masa kok terkesan tidak pernah melihat adanya kegaduhan atau perkelahian di video Kelana Masa. Ya memang saya pribadi bukan tipikal orang yang hobi untuk berkelahi ya. Kita menghargai bila mana jin memang sudah tak punya keberanian, untuk apalah saya anarkis seperti itu. Tapi kalau bangsa jin, setan ataupun jin kafir itu anarkis, sampai kapanpun saya tak bakal mundur. Ya mungkin perlu saya sampaikan seperti itulah ya. Jadi ini malam Anda sudah yakin tak tahan menahan ayat-ayat Al-Quran yang bila mana dibaca oleh manusia? Tentu aku yakin. Tak sanggup lah ya intinya. Oke, saya pun bukan karakter tipikal yang anarkis ya, seperti itu. Jadi kita ngobrol damai, hanya obrolan saja, supaya saya pribadi dan saudara-saudara kami manusia lebih mengerti tentang tipu daya Anda dan kelemahan-kelemahan bangsa Anda tentunya ya, seperti itu. Dari penonton mana tahu? Ada satu lagi. Boleh. Saya mau tanya terakhir dari saya. Boleh. Jadi apa sebenarnya tujuan besar iblis yang akan dicapai sama dia? Niku ora ono sing ngerti. Kok iblis sing ngerti. Itulah ya. Apa lagi? Sudah itu aja. Oh iya. Begini, sempat muncul pemikiran di angan-angan saya. Apakah nggak lebih baik Anda beriman saja supaya menjadi makhluk yang ya lebih baik tentunya, agar selamat iya, di kemudian hari. Aku wis terikat karo iblis. seperti itu. Ora bakal layu teko iblis. Karena iblis akhirnya nanti kan juga dihukum oleh sang yang maha kuasa. Niku rasanku karo sing kuasa. Begitu. Berarti kamu sudah terimalah bahwasannya akhirnya nanti ketika di hari pembalasan Anda juga dihukum yang kuasa, itu kamu sudah terimalah. Kira-kira cukup atau belum yang pengen diobrolkan dengan apa jin ini menurut penonton? Ya, Gus, setiap mendengar kata Allah tadi dia agak menunduk. Sebenarnya apa respon dia, bisa ditanyain Gus? Oh iya. Respon dia ketika mendengar nama Allah tadi. Apa sebetulnya menurut Anda? Apa yang terjadi pada diri Anda saat kalimat Allah atau nama Allah kami sebut oleh bangsa manusia? Kenapa respon Anda menunduk tadi? Sajane kabeh makhluk wedi karo Sang Pencipta. Tapi wis ono jalure masing-masing. Aku wis terikat karo iblis. Seperti itu ya. Iku urusanku karo sing kuasa. Memang pada intinya secara hakikat ya, iblis beserta sekutu-sekutunya mengganggu manusia, menggoda manusia, itu pun dulunya sudah minta izin dulu kepada Allah ya. Tapi janji Allah pun jelas ya. Iblis tidak akan mampu menggoda, mengganggu manusia yang betul-betul menjadi hambanya Allah ya. Jangankan ngajak untuk bertengkar ataupun bertarung ya. Dari obrolannya saja bangsa setan, jin-jin kafir itu bisa mencoba memahami manusia seperti apa yang sedang berkomunikasi gitu. Dulu saya cukup penasaran juga dengan golongan jin-jin kafir gitu loh. Tapi sejauh ini belum ada yang anarkis, dan saat kita butuh ngobrol mereka keberatan dan minta dikalahkan terlebih dahulu. Belum ada memang sejauh video Kelana Masa berjalan ya. Seperti itu. Jadi cukup lah ya rasa ya. Cukup. Oke ya. Sebagai seorang muslim yang baik, obrolan ini saya perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda ya. Tapi bukan terima kasih karena saya merasa bersyukur dengan Anda, tidak ya. Anda siap berbagi dengan kami bagaimana cara kinerja Anda mengganggu manusia
dan manusia semoga paham atas cara gangguan dan tipu daya dari Anda. Ya, cukup itu saja. Sekarang Anda kembali ke tempat Anda. Ya, anggota pulangkan saja. Jadi bagaimana Siman kesimpulan mediumisasi kita ini? Ya. Kesimpulan untuk mediumisasi kali ini tadi udah sama-sama kita dengarkan obrolan dengan dua jenis bangsa jin, yang satunya muslim, yang satunya kafir, yakni golongan setan. Yang perlu saya sampaikan begini, tidak semua kalangan jin itu harus kita asumsikan itu setan, gitu loh. Seperti itu. Iya. Jadi jin yang muslim tidak cocok untuk kita sebut dia selaku setan juga, gitu loh. Karena dia pun makhluknya Allah, seperti manusia, cuma derajatnya berbeda. Bangsa jin pun yang dapat hidayah memeluk agama Islam tidak layak untuk disebut setan, ya, seperti itu. Dia pun beribadah kepada Allah juga karena memeluk agama Islam. Oke. Terkait dengan isi obrolan tadi, ya seperti itulah tadinya. Kita harus pandai-pandai memilah dan memilih benang merah daripada obrolan itu. Lagi-lagi tidak semua obrolan kita dengan bangsa jin harus kita percaya 100%. Sebagai manusia yang lebih mulia dari bangsa jin, kita harus mampu lagi-lagi mencerna, memilah, dan semoga temukanlah hikmah di setiap kejadian apapun, ya, seperti itu. Terakhir, supaya kita aman dan dilindungi oleh Allah dari godaan bangsa jin kafir, yakni itu golongan setan, jangan lupa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, supaya iman kita dijaga oleh Allah, keselamatan kita pun dijaga juga oleh Allah. Semoga menjadi wasilah keselamatan dunia dan akhirat. Menurut saya seperti itu saja. Tapi Gus, saya ini mau bertanya. Oke, boleh. Kenapa dari jenis jin kafir ini tidak semuanya anarkis? Oke, ya. Jadi memang ya lagi-lagi sebetulnya bangsa jin kafir, yakni yang boleh kita sebutkan dialah kategori setan, itu sebetulnya mengerti kadar kualitas manusia yang lagi berkomunikasi. Ada mereka yang sebetulnya mungkin sama orang lain itu anarkis, menantang, tak mau berbagi informasi sebelum dikalahkan dan lain sebagainya. Mungkin sama yang dianggap oleh jin kafir ini kayaknya di bawah kemampuan daripada si jin itu ilmunya. Tapi saat komunikasi dengan manusia yang lagi-lagi mungkin menurut setan ini tak bisa untuk diajak main-main apalagi anarkis, dia pun mencoba untuk lembut seperti itu. Seperti itu. Ya, lagi-lagi memang ya bangsa jin pun tahu keimanan manusia tinggi rendahnya. Itu bisa dilihat betul oleh bangsa jin. Seperti itu. Oke, pemirsa Kelana Masa, mungkin hanya itulah video kita hari ini. Jangan lupa tonton terus video Kelana Masa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar video kami lebih berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.